Selamat datang di Movie Lur. Bagaimana kabarnya teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Kali ini Movie Lur akan membawakan alur cerita yang berjudul Wall-E. Wall-E adalah nama sebuah robot kecil mungil yang cerdas dan mempunyai perasaan seperti manusia. Tanpa panjang lebar tinggi, inilah kisah Wall-E. Alkisah pada tahun 2815 jauh setelah lahirnya Doraemon memperlihatkan keadaan bumi yang sudah sangat usang dan tidak layak pakai. Semua manusia lebih memilih untuk tinggal di kapal luar angkasa selama bertahun-tahun. Sebuah perusahaan by and large mengirim ratusan ribu robot bernama Wall-E untuk mengatasi masalah sampah elektronik di bumi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hanya tersisa satu Wall-E yang berhasil bertahan hidup. Jika ada bagian di tubuhnya yang rusak, dia bisa menggantinya sendiri dengan mengambil bagian tubuh Wall-E lain yang sudah tidak aktif. Selain itu, dia juga menyimpan banyak onderdil untuk suku cadang di rumahnya. Pada awalnya, Wall-E adalah robot yang hanya diprogram untuk memadatkan sampah elektronik. Akan tetapi setelah melalui berabad-abad kehidupan, Wall-E kini memiliki kecerdasan dan perasaan seperti manusia. Dia bahkan berteman dengan kecoa. Dia suka menonton film-film romantis dan gemar mengoleksi barang-barang unik yang ia temukan di tumpukan sampah. Suatu ketika, Wall-E tak sengaja menemukan bibit tanaman di sekitaran tumpukan sampah. Dia langsung mengambilnya dan menaruh di atas sepatu usang miliknya. Segera dia bergegas membawa bibit tanaman itu ke rumahnya. Namun karena melihat titik merah bergerak-gerak di atas tanah, Wall-E berlari mengejarnya. Tiba-tiba pesawat luar angkasa itu turun tepat di atas Wall-E. Wall-E sangat terpesona dengan robot yang turun dari pesawat luar angkasa itu. Sosoknya yang putih bersih mulus membuat Wall-E jatuh cinta pada pandangan pertama. Wall-E terus mengikuti robot itu walaupun membahayakan dirinya. Hingga pada akhirnya, Wall-E memberanikan diri untuk berkenalan dengan robot putih itu. Usahanya pun tak sia-sia. Wall-E kini tahu namanya dan juga berhasil mendapatkan nomor WA-nya. Robot putih itu bernama Eve. Rupanya Eve datang ke bumi untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Wall-E yang acangan mengajak Eve untuk mojok di rumahnya. Di sana Eve diajak nonton film romantis dan diperlihatkan benda-benda unik miliknya. Semua yang Wall-E lakukan agar hati Eve luluh pada Wall-E. Hingga pada akhirnya Wall-E memberikan yang Eve cari selama ini, yaitu bibit tanaman. Eve langsung memasukkan bibit tanaman itu ke tubuhnya dan menonaktifkan dirinya. Kejadian itu sudah pasti membuat Wall-E kebingungan. Berhari-hari Eve tak sadar berbagai cara Wall-E lakukan untuk menyadarkan Eve, namun tetap gagal. Hingga datang lagi pesawat luar angkasa mengambil Eve. Wall-E berusaha mengejar Eve sampai dia rela melompat ke pesawat luar angkasa itu. Singkat cerita, sampailah pesawat luar angkasa itu di pesawat pusat bernama Axiom. Di sana Eve dan Wall-E dibersihkan oleh robot pembersih. Akan tetapi saat dibersihkan, Wall-E malah mengotori muka si robot pembersih. Sementara itu datang robot asisten pilot yang akan membawa Eve ke hadapan Pak Pilot. Saat Wall-E mengejar Eve, Wall-E terkagum-kagum dengan kecanggihan teknologi di pesawat itu. Terlihat semua kebutuhan manusia dilakukan oleh robot-robot di sana. Sampai Wall-E berhasil mengejar Eve dan naik ke atas lift untuk bertemu dengan Pak Pilot. Eve diaktifkan kembali dan menceritakan kepada Pak Pilot bahwa dia telah mendapatkan bibit tumbuhan yang dia cari. Pak Pilot tak menyangka bibit tumbuhan berhasil didapatkan. Namun saat akan diambil dari tubuh Eve, ternyata bibit tumbuhan itu sudah tak ada lagi. Eve dianggap berbohong dan mengalami masalah. Di tempat perbaikan, Wall-E membuat masalah yang membuat Eve kecewa. Mereka kini menjadi buronan di pesawat itu. Sehingga Eve bermaksud untuk memulangkan Wall-E dan memasukkan Wall-E ke dalam kabin pesawat agar bisa kembali ke bumi. Akan tetapi mereka tak sengaja melihat asisten pilot menaruh bibit tanaman ke dalam kabin untuk dihancurkan. Wall-E yang melihat bibit tanaman itu segera masuk ke kabin untuk mengambilnya. Alhasil Wall-E bersama bibit tanaman terbang keluar angkasa dan akan meledak dalam hitungan beberapa detik. Eve berusaha mengejar Wall-E.
Beruntung entah bagaimana caranya Wally berhasil terhindar dari ledakan kabin pesawat. Eve dan Wally sangat bahagia karena mereka berhasil mendapatkan kembali bibit tanamannya. Setelah mereka meluapkan kegembiraannya, Eve dan Wally kembali menemui Pak Pilot untuk menyerahkan bibit tanaman. Alhasil Pak Pilot kini sangat penasaran dengan keadaan di bumi saat ini. Pak Pilot pun memutar kembali kamera yang berada di tubuh Eve saat berada di bumi. Dia sangat bersedih dengan keadaan bumi saat ini. Akhirnya dia bertekad akan kembali ke bumi untuk membuat bumi kembali hijau seperti semula. Otto, get out of my way. What do you mean classified? You don't keep a secret from the cat. Akan tetapi, autopilot tak menyukai dan bermaksud menghancurkan bibit tanaman itu. Dia juga memenjarakan Pak Pilot di kamarnya dan membuang Wally beserta Eve ke tempat pembuangan sampah. Singkat cerita, Wally dan Eve berhasil keluar dari tempat pembuangan sampah. Walaupun keadaan Wally sudah sangat parah, dia masih berusaha melindungi bibit tanaman itu. Sementara Pak Pilot mencoba mengelabui autopilot yang kemudian dia berhasil menonaktifkan autopilot. Dengan sisa tenaganya, Wally rela mengorbankan dirinya demi bisa memasukkan bibit tanaman ke dalam mesin pendeteksi. Sampai pada akhirnya mereka berhasil dengan kerjasama antara manusia dan robot di pesawat itu. Sesampainya di bumi, Eve segera membawa Wally ke rumahnya untuk mengganti suku cadang Wally yang sudah rusak. Namun sayang sekali, Wally kembali ke setelan pabrik dan tak mengenal Eve lagi. Eve sangat bersedih, kemudian dia mencium Wally. Karena hal itu, ingatan Wally pun kembali. Di akhir cerita, manusia dan robot bekerja sama mengembalikan bumi menjadi hijau asri dan lestari.